dalam video pembelajaran biologi ketiga untuk anak-anakku kelas 12 MIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin. Mari belajar biologi pada video pembelajaran 3 bersama saya Ibu Catherine. Kali ini kita membahas pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Kita awali dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu mempunyai dua fase. Yang pertama, fase embrionik. Fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau sebelum menetas. Ya, pada fase embrionik dibagi menjadi 4 tahap: morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Fase yang dimulai saat hewan lahir atau menetas. Nah, pada fase ini ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada juga yang mengalami metagenesis, ya. Jadi, metamorfosis dan metagenesis adalah salah satu contoh pada fase pasca embrionik. Nah, kita bahas mengenai fase embrionik. Pengertiannya adalah fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Ya. Tahapannya dalam fase embrionik yaitu yang pertama, tahap morula atau morulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tahap morulasi? Di sini yang terjadi adalah zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali, ya, dari 1 menjadi 2, menjadi 4, 8 sampai 64 sel. Nah, sel-sel yang terbentuk tadi dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer itu akan berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbai. Kalian bayangkan ya, seperti buah arbai. Nah, itu disebut morula. Tahap yang berikutnya adalah tahap blastula atau blastulasi. Yang dimaksud dengan tahap ini, ya, yang terjadi adalah sel-sel morula yang dihasilkan tadi akan terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel yang berongga, berisi cairan, dan ini terjadi pada tahap blastula. Rongga tadi, ya, yang terdapat di tengah-tengah tadi dinamakan blastosol. Nah, proses pembentukannya disebut blastulasi. Tahap berikutnya adalah tahap gastrula atau gastrulasi. Ya, di mana tahap ini adalah kelanjutan dari blastula. Ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh, ya, terbentuknya gastrosol. Nah, proses inilah yang disebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Nah, pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik. Lapisan apa saja itu? Lapisan ektoderm adalah lapisan yang terluar, lapisan mesoderm adalah lapisan tengah, dan lapisan endoderm adalah lapisan yang paling dalam.
Nah, berikut adalah gambar dari gastrula, ya, dari proses gastrulasi. Nah, ini ya, kita lihat bagian yang paling dalam yang berwarna oranye itu adalah lapisan endoderm, ya, lapisan yang paling dalam. Kemudian setelah lapisan yang paling dalam itu terdapat lapisan tengah yang disebut mesoderm, ya, di mana di mesoderm itu terdapat tadi yang disebut blastopor. Kemudian yang paling luar yang berwarna putih ini adalah lapisan yang terluar yang disebut dengan ektoderm. Nah, tahap berikutnya adalah tahap organogenesis, ya, dari kata organ, ya, pembentukan organ-organ. Tahap organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh di mana organ-organ itu adalah perkembangan dari 3 lapisan gastrula. Ingat ya, 3 lapisan gastrula tadi, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, dari masing-masing lapisan akan terbentuk berbagai organ tubuh. Yang pertama, lapisan yang terluar, ektoderm, akan membentuk rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan yang kedua, lapisan tengah atau lapisan mesoderm, akan membentuk otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan yang ketiga, lapisan yang paling dalam adalah lapisan endoderm, ya. Lapisan ini akan membentuk alat pencernaan dan alat pernafasan. Nah, fase yang kedua adalah fase pasca embrionik. Tadi yang pertama fase embrionik, yang kedua fase pasca embrionik. Nah, fase ini dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Nah, pada fase ini kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, tetapi bisa berhenti bila mencapai dewasa. Nah, sedangkan perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Contoh fase pasca embrionik, ya, tadi sudah dikatakan di depan, itu adalah peristiwa metamorfosis. Masih ingat ya di kelas 10? Nah, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Nah, metamorfosis itu dibedakan jadi 2 loh. Masih ingat kalian? Ya, betul. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Apa bedanya? Tentu kalian masih ingat ya. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh berikutnya adalah peristiwa yang namanya metagenesis. Pergiliran keturunan atau daur hidup yang dialami oleh suatu organisme. Ya. Masih ingat contoh hewan yang mengalami metagenesis? Iya, benar. Ya, ada ubur-ubur atau Aurelia dan ada Obelia. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, setelah kalian melihat, menonton dan memahami video ini, ada 3 pertanyaan yang bisa kalian tulis dan kalian jawab setelah mencatat penjelasan dari video ini. Yang pertama, apakah perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau lupa, ingat-ingat lagi waktu kalian masih kelas 10. Ya. Yang kedua, berilah masing-masing contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke? Ya, pasti masih ingat ya.
Yang ketiga, jelaskan tahap-tahap metagenesis daur hidup Aurelia aurita atau yang biasa kita sebut dengan ubur-ubur, ya. Kalian tuliskan tahapan-tahapannya dalam metagenesis organisme tersebut. Oke? Demikian anak-anakku penjelasan dari Ibu. Kalian bisa mengembangkan dengan melihat video-video pembelajaran yang lain atau membuka buku yang ada, ya. Terus semangat belajar, sehat selalu. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ditonton, dipahami, yang penting dicatat. Oke? Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.